Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini kabar mengenai perselingkuhan sudah sangat banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Bahkan sepertinya hal seperti ini sudah menjadi biasa terdengar oleh telinga kita. Apalagi ini ditambah dengan terjadinya perselingkuhan yang dikabarkan secara terang-terangan oleh para artis dan para influencer tanah air. Apakah itu demi mendongkrak popularitas mereka ataupun sebab yang lain, wallahu a'lam. Namun itu menjadi sebuah contoh yang nyata, sehingga para pengikut mereka pun akhirnya tanpa sadar juga ikut mempraktekkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bahkan saat ini pun julukan sebagai pelakor atau perebut laki orang dan pebinor atau perebut bini orang juga sudah semakin akrab di telinga masyarakat kita. Dan tentu saja semua julukan dan gelar tersebut mengarah pada sebuah definisi yang minor dan negatif. Di dalam Islam sendiri ada hukum bagi para perusak rumah tangga orang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan siapa yang merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah dari golongan kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Jadi perlu kiranya dipahami bahwa kejadian terkait perselingkuhan serta adanya orang ketiga yang menjadi wanita atau pria perusak rumah tangga orang lain diancam dengan hukuman yang sungguh-sungguh amat berat dalam ajaran Islam. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan tentang hukum merusak hubungan wanita dengan suaminya. Perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar. Sebab jika syariat melarang meminang pinangan saudaranya, maka bagaimana halnya dengan orang yang merusak istrinya serta berusaha memisahkan di antara keduanya sehingga dia bisa berhubungan dengannya. Perbuatan dosa ini tidak kurang dari perbuatan keji atau zina, walaupun tidak melebihinya, dan hak lain tidak gugur dengan taubat dari kekejian. Karena taubat meskipun telah menggugurkan hak Allah, namun hak hamba masih tetap ada. Menzalimi seseorang atau suami dengan merusak istrinya dan kejahatan terhadap ranjangnya, hal itu lebih besar dibandingkan merampas hartanya secara zalim. Bahkan tidak ada hukuman yang setara di sisinya kecuali dengan mengalirkan darahnya. Al-Manawi dalam Faidul Qadir. Maksud merusak hubungan tersebut yaitu menjadi sebab perceraian antara wanita dan suaminya.
baik secara langsung mempengaruhi agar bercerai ataupun cara lain yang tak langsung menyebabkan perceraian. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Bukan bagian dari kami orang yang melakukan tahbib terhadap seorang wanita sehingga dia melawan suaminya." Hadis riwayat Abu Dawud. Dosa tahbib yaitu mempengaruhi wanita agar hatinya berpaling dari sang suami. Jadi tidak hanya berebut laki orang, dosa dan hukuman yang sama juga berlaku bagi berebut wanita atau istri orang. Bahkan Rasulullah berlepas diri dari para penggoda pasangan orang lain ini dengan menyebut mereka bukan bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Jika Rasulullah saja enggan, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sebetulnya pelakor membuat seorang suami berselingkuh dari istrinya. Perselingkuhan ini tentu saja berupa hubungan yang tak didasari pernikahan. Hasilnya, semua yang dilakukan pelakor dengan suami khianat adalah perzinahan. Padahal zina sudah merupakan dosa besar dengan ancaman api neraka yang menyala. Dan perlu digarisbawahi bahwa zina bukanlah terbatas makna berhubungan intim antara wanita dan pria tanpa ikatan pernikahan. Termasuk dalam zina yaitu menikmati dan memandangi wajah non-mahram, berpegangan tangan, berduaan, bahkan termasuk pula mengobrol maupun chatting secara mesra. Semua itu masuk dalam kategori zina. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menetapkan bagian zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat. Sedangkan kemaluanlah yang membenarkan semua itu atau mendustakannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Padahal Allah secara jelas memperingatkan dalam kitab Al-Quran tentang larangan berzina. Bahkan mendekatinya pun tidak diizinkan oleh syariat. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Azab bagi seorang yang berzina pun sangatlah mengerikan. Inilah akhir dari pelakor dan suami khianat yang jelas-jelas melakukan perzinahan. Dikisahkan Rasulullah tentang mimpi beliau yang menggambarkan hukuman Allah pada manusia yang bejat. Sampailah pada sebuah bangunan layaknya tungku pembakaran. Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dan teriakan. Kemudian aku menengoknya. Lalu kudapati di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi nyala api dari bawah mereka. Mereka pun berteriak. Aku bertanya pada malaikat Jibril dan Mikail, siapa mereka? Keduanya menjawab, laki-laki dan perempuan yang ada di dalam tungku pembakaran merupakan para pezina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain beberapa penjelasan di atas, terdapat hukum Al-Quran tentang apabila ada seorang wanita merebut dan merusak rumah tangga orang lain. Di antaranya yang pertama, hukum ukhrawi. Para ulama sepakat, jika hukum merusak bahagia dalam Islam atau mengganggu dan juga merusak hubungan rumah tangga orang lain adalah haram hukumnya. Dan bagi siapapun yang melakukannya akan mendapatkan dosa dan diancam siksa di neraka, serta akan mendapatkan siksa neraka bagi para wanita. Selain itu, Imam Al-Haythami juga mengkategorikan perbuatan dosa ini menjadi dosa yang besar dalam kitabnya Al-Zawajir an I'tiraf Al-Qabair. Beliau menyebutkan jika dosa besar yang ke-257 dan 258 adalah merusak seorang wanita agar terpisah dari suaminya,
dan merusak seorang suami agar terpisah dari istrinya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi alasannya menafikan pelaku perbuatan merusak ini dari bagian umat beliau, dan ini terhitung sebagai ancaman yang sangat berat. Yang kedua, hukum duniawi. Apabila seorang lelaki merusak hubungan wanita dengan suaminya, dan wanita tersebut meminta cerai pada suaminya, dan sang suami mengabulkan atau sebaliknya, maka apakah pernikahannya adalah sah? Dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat jika pernikahan lelaki perusak dengan wanita korban tindakan hal tersebut adalah sah, karena wanita tersebut tidak secara eksplisit dihitung sebagai muharramat atau wanita yang diharamkan baginya. Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh ulama Malikiyah, di mana pernikahan tersebut harusnya dibatalkan, baik sebelum terjadi pernikahan atau ketika sudah terjadi pernikahan, sebab belum memenuhi syarat pernikahan dalam Islam. Maka para ulama berpendapat, jika perbuatan terlarang ini dilakukan, maka hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan taksir atau hukuman yang ketentuannya sudah diterapkan hakim atau penguasa dengan syarat tidak lebih dari 40 cambukan. Selain itu, ada juga yang berpendapat jika hukumannya adalah kurungan penjara sampai bertobat atau meninggal, dan sebagian lagi berpendapat hanya diberi cambukan keras saja dan diumumkan perbuatannya supaya orang lain bisa waspada dari orang tersebut dan supaya orang lain bisa mengambil ibrah. Semoga kita semua bisa selalu dijaga dan menjaga iman dan nafsu kita, supaya tidak tergoda dan menahan diri dari wanita atau istri orang lain, maupun bagi wanita menjaga diri dari siapapun yang telah menjadi suami orang lain. Dan untuk yang telah terlanjur pernah melakukannya, marilah kita terus bermunajat memohon ampun kepada Allah dengan taubat sesungguh-sungguhnya, yaitu taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.